Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lagi apa? Apakah masih ada yang tidur? Atau belum mandi? Atau kalian gabut di rumah? Karena terlalu lama libur ya? Itu berarti kalian harus mengurangi rasa gabutnya dengan belajar pembahasan ulangan harian 1 bahasa Inggris yang sudah kalian kerjakan kemarin. Untuk yang sekarang, Ibu akan bahas UH 1 bahasa Inggris kelas 7. Seperti kalian lihat, ini adalah tampilan dari Google Form ulangan harian 1 bahasa Inggris. Ya, di sini ada tulisannya 7th grade. Berarti ini untuk kelas 7. Ketika kalian ada ulangan berbentuk online seperti ini, kalian harus mengisi yang ada tanda bintang, berarti wajib diisi. Yang pertama itu adalah menuliskan email kalian. Email yang ditulis adalah email dari Gmail ya. Ingat, email kalian yang kalian daftarkan di HP bukan hanya untuk Play Store, untuk download game, tapi juga dipakai untuk ulangan seperti ini. Jadi ada baiknya email dan password kalian simpan baik-baik. Jangan lupa menuliskan namanya. Ingat, yang namanya nama akan selalu menggunakan huruf besar di awalnya. Ya. Oke. Next grade itu artinya kelas. Di sini Ibu akan pakai kelas 7B. Langsung kalian tekan next. Langsung masuk ke soal. Oke, untuk ulangan harian 1 itu membahas bab 1 yang isinya tentang menyapa atau greeting, berpisah atau parting, meminta maaf atau apologizing, dan berterima kasih atau thanking. Oke, jadi sekitar dari 4 hal itu aja. Oke, soal nomor 1. Ada percakapan antara Lena dan Mr. Adi. Lena bilang good morning, selamat pagi Pak. Mr. Adi menjawab good morning Lena, selamat pagi juga Lena. Ingat ya, kalau percakapan yang pakai kata good seperti ini, dibalasnya juga akan dengan ucapan yang sama. Ditanya good morning, dibalasnya good morning. Ditanya good afternoon, dibalasnya juga good afternoon. Oke, lanjutnya Lena bertanya, how are you today sir? Bagaimana kabar Bapak? Mr. Adi menjawab, I'm not feeling well. Saya tidak merasa sehat. Well itu artinya bagus, juga bisa artinya sehat. Lalu dijawab juga, I have a cold. Nah, cold ini juga artinya ada 2. Pertama bisa artinya dingin, yang kedua artinya sedang demam. Nah, jadi Mr. Adi dalam keadaan demam. Dia bertanya ke Lena, how are you? Bagaimana kabar kamu Lena? Lena menjawab, I'm fine, thanks. Saya baik-baik saja. Get well soon, sir. Semoga cepat sembuh ya, Pak. Mr. Adi bilang, thank you. Ya, pertanyaannya apa sih? Pertama, kalau ada pertanyaan, pastikan kalian menerjemahkannya adalah keyword atau kata kuncinya saja. Tidak usah diterjemahkan semua. Karena dari kejadian yang sudah-sudah, banyak tuh siswa-siswa yang menghabiskan waktu di kamus cuma untuk mencari kata does. Oke. Das itu cuma penting ketika dalam tata bahasa. Jadi waktu menerjemahkan, sebaiknya itu nggak diterjemahin nggak apa-apa. Cara kata kuncinya. Lalu kata kunci pertanyaan itu apa sih? Pertama adalah kata tanyanya. Di sini pakai when. When artinya kapan. Berarti yang ditanyakan itu adalah waktu. Tidak mungkin ada soal when yang ditanyakan nama orang. Itu nggak akan terjadi ya. Jadi when, kapan. Dialog dari bahasa Indonesia kan ya. Dialog atau percakapan. Occur. Occur artinya terjadi. Nah, jadi singkatnya pertanyaan nomor 1 ditanya adalah kapan dialog terjadi. Nah, kapan dialog yang terjadi? Kita bisa lihat dari menyapanya nih, good morning. Kalau menyapa selamat pagi, pasti kejadiannya saat di pagi hari. Nih, jawabannya adalah yang A. Pagi harinya orang Inggris itu dari jam berapa sih? Bisa dari sekitar jam 12 malam ya, 12 malam lewat 1 sampai tengah hari jam 12 siang. Jadi disebutnya good morning. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ada Budi dan Wati.
Budi menyapa, good afternoon Wati. Terus Wati bilang, how are you? Apa kabarmu? Budi menjawab, I'm not so good. Saya tidak terlalu baik, terlalu sehat. I have a cough. Apa ini cough ini? Ternyata batuk ya. Jadi Budi dalam keadaan tidak sehat karena sedang batuk. Wati bilang, get well soon. Cepat sembuh ya. Budi bilang, thank you. Nah, selesai percakapannya, kita ke atas lagi. Pertanyaannya pasti which itu artinya adalah yang mana. Expression, ungkapan. Ask, to ask, untuk bertanya. About, tentang. One's condition, kondisi seseorang. Ekspresi apa yang digunakan untuk menanyakan keadaan atau kondisi seseorang. Nah, gimana yo? Pertama adalah yang namanya kalimat tanya pasti menggunakan tanda tanya, ya. Nah, tanda tanya di mana? Di sini ada how are you. Nah, setelah menemukan yang tanda tanya, kalian tengok lagi, betul tak itu nanyakan kabar? Jangan nanyakan nama gitu ya. Kita tanya sini ya, how are you? Apa kabarmu? Oke, berarti bagus ya. Memang ini jawabannya untuk menanyakan keadaan. Oke, nomor 3. Ada percakapan antara Miss Ina dan students atau murid-murid. Ingat, kalau ada S-nya berarti jumlah muridnya lebih dari 1. Berapa banyaknya muridnya, Miss Ina? Ibu juga nggak tahu, pokoknya lebih dari 1 aja ya. Terus Miss Ina ditanya, good morning. Berarti kapan kejadiannya? Oke, betul, pagi-pagi. Miss Ina menyapa dengan good morning, muridnya menjawab dengan good morning juga. Good morning, ma'am. Miss Ina bertanya lagi, how are you today? Bagaimana kabar kalian? Murid menjawab, kami baik atau sehat, terima kasih. Bagaimana denganmu, Bu? Saya juga sehat, terima kasih. Oke. Pertanyaannya adalah how. How itu artinya bagaimana. Bagaimana Miss Ina? Nah, yang ditanya bagaimana Miss Ina itu bukan bagaimana penampakannya dia ya, tampilan gitu, bajunya, wajahnya, bukan. Tapi yang ditanya adalah keadaannya. Bagaimana keadaan Miss Ina di sini? Nah, kalian bisa tengok dari kata-kata yang diungkapkan oleh Miss Ina di sini. I'm fine too. Saya juga sehat. Berarti keadaan Miss Ina sehat. Yuk, mana kita cari pilihan yang sehat? Asik artinya sakit. Enggak ya? B, tired artinya lelah. Bukan juga. Yang C, very well, sangat baik atau sangat sehat. Nah, jawabannya adalah yang C. Bu, yang D kenapa bisa salah, Bu? Karena D ini artinya fever. Fever ini demam. Nah, padahal dia sehat-sehat kok. Didoain demam sih jahat loh. Dah, number 4. It's 7 p.m. Nah, ini penanda waktu. 7 p.m. PM itu artinya dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Disebutnya, PM itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam ya, Ibu ralat ya. Dari jam 7, berarti ini adalah jam 7 malam. Jam 7 malam kamu sedang dinner, artinya makan malam dengan keluargamu di restoran. Oke. Kamu bertemu gurumu. Kamu ingin menyapa gurumu. Apa yang kamu katakan? Kalau bertemu dengan Bu Guru, ada yang menyapa? Atau ada yang kabur? Atau ada yang pura-pura nggak tahu? Kalian yang mana? Yang menyapa lah ya. Nah, kan anak baik kalian kan? Terus sapaannya pakai apa ya? Ada good morning, good afternoon, good evening, good night. Jam 7 malam. Jam 7 malam yang mana? Good evening. Jadi evening dipakai untuk sore ke malam. Bu, kenapa nggak good night, Bu? Good night kan terjemahannya malah selamat malam, Bu. Nah, kenapa good night salah? Good night memang selamat malam, tapi diucapkan untuk mengucapkan selamat tidur. Misal nih, kalian lagi mau bobo ya, mama kalian datang terus, good malam nak, bobo ya. Itu pakai good night. Sama juga kalian yang suka ngechat sebelum bobo itu, WA itu, mat bobo ya yang. Nah, itu pakai good night ya, bukan good evening, oke?
Number 5, ada percakapan antara Tita dan Mr. Doni. Nah, jadi si Tita bertanya titik, Pak, apakah Bapak sedang menunggu bis? Mr. Doni menjawab, selamat sore Tita, tidak, saya lagi menunggu my son, anak laki-laki saya. Dia akan menjemput saya di sini. Seperti tadi Ibu ingatin ya, kalau jawab balasannya good afternoon, berarti sapaan dia adalah kata yang sama. Nah yuk. Oke, nomor 5 adalah B, good afternoon juga. Ditanya good afternoon, jawabnya pasti good afternoon. Nomor 6 ada Edo dan Dayu. Edo bertanya, hai, lihat hari ini sangat berawan ya, memendung ya. Minta maaf, saya harus pergi sekarang. Dayu bilang, see you, take care. Kalau selamat tinggal, hati-hati di jalan. Berarti ini kalimat apa? Apakah menyapa atau berpisah? Good, ini adalah kalimat yang digunakan untuk berpisah. Ingat ya, kalau menyapa cuma ada hello, hi, dan segala rupa good itu yang good morning, good afternoon, good evening di awal kalimat. Sedangkan di akhir kalimat digunakan untuk berpisah, bisa pakai see you later, bye, ya, see you soon. Yuk, di sini sekarang mana yuk yang menunjukkan kalimat berpisah? Hello, thanks, see you later, atau good morning? Nah, yang berpisah ini ya. Kalau pertanyaannya see you, jawabannya juga see you juga. Harus yang sama. Oke, nomor 7. Ada Toto dan Miss Ria. Toto bilang, selamat pagi Bu, bagaimana kabarmu? Miss Ria bilang, Bu Ria bilang, selamat pagi Toto, saya baik-baik saja, terima kasih, bagaimana kabarmu? Toto bilang, saya baik-baik aja Bu, baik banget malah kan, great, dia bilang. Terima kasih Bu, saya minta maaf, saya tidak bisa datang ke pertemuan OSIS sore ini. Saya akan mengunjungi grandmother, mbah saya, mbah perempuan ya, atau nenek gitu. Bu Ria bilang, oke, nggak apa-apa. Toto menjawab lagi, terima kasih Bu, saya harus siap-siap sekarang. Sampai jumpa lagi. Nah, sampai jumpa. Soalnya adalah, Toto bilang see you later. Nah, see you later. He can also say when leaving. Selain see you later, si Tono bisa mengucapkan kata lain yang artinya sama kayak see you later. Apa tuh kata-katanya ya? Nah, artinya see you later kan untuk berpisah. Cari di mana di antara pilihan A, B, C, D ini yang berpisah. Tuh, gimana? Ah, betul. Pilihannya adalah goodbye, yang berpisah. How are you? Menanyakan kabar. Glad to see you juga bilang menyatakan kabar. Thank you untuk ucapan terima kasih. Good. Number 8. Number 8 ya, ada Ibu Sari dengan Iwan. Nah, Ibu Sari bilang, Iwan, tolong bantu saya untuk memotong sayur. Ingat, yang namanya minta tolong harus kata pakai please. Ya. Iwan bilang, sure mom. Nah, mom itu artinya adalah ibu. Ya, ibu. Nah, gue kasih tahu nih, apa bedanya mom dengan ma'am? Ini bacanya ma'am, ini bacanya mom. Ini artinya ibu, ini juga artinya ibu. Apa bedanya? Bedanya adalah ma'am itu digunakan ibu, tapi untuk menyebut adalah perempuan yang lebih tua. Dan dia adalah bukan keluarga kita. Misalnya ibu guru, kalian sebutnya ma'am. Ibu dari kawan kalian, kalian sebutnya ma'am. Tetangga kalian yang udah ibu-ibu, kalian sebutnya ma'am. Sedangkan mom ini dipakai untuk ibu kandung kalian atau ibu tiri kalian. Pokoknya adalah ibu-ibu yang keluarga kalian gitu. Pakainya mom. Kalau di sini sebutannya ibu, berarti apa hubungan Iwan dan Sari? Betul, ibu dan anak. Iwan anaknya, Sari adalah ibunya. Lanjut ya. Habis diminta tolong potong sayur, Iwannya mau ya. Miss Sari bilang terima kasih ya sayang. Iwan bilang sama-sama Bu. Nah,
Ibunya bilang lagi, habis motong sayur, minta tolong untuk goreng tofu, tahu. Iwan bilang, maaf Bu, saya ada kerja kelompok di rumah Nita, ntar lagi. Saya pergi setelah potong sayur ya. Ibunya bilang, oh gitu, I see, oh gitu ya. Ya udah, kalau gitu potong aja sayurnya. Baik kan ibu-ibu itu kan, kalau kalian pergi tujuannya baik dan jelas pasti dikasih izin. Tapi kalau kalian pergi tujuannya nggak jelas, jangan, nggak akan dikasih izin. Nomor 8 soalnya adalah what artinya apa? Will, akan. Iwan, probably, mungkin katakan setelah motong sayur. Nah, habis motong sayur kira-kira Iwan mau bilang apa? Apakah dia langsung habis potong sayur bilang, Bu, selamat sore ya? Atau bilang, Bu, maaf ya Bu? Atau ya C, makasih ya Bu? Atau yang D, Bu, saya pergi sekarang ya? Mana pilihan yang paling tepat? Jawabannya adalah D, karena tadi dia bilang habis potong sayur dia ada tugas kelompok di rumah kita. Jadi habis potong sayur dia akan pergi dan minta izin. Ingat, mau keluar rumah minta izin dulu ya. Nomor 9. Ada percakapan antara Lintang dan Wulan. Lintang bilang, hai Wulan. Nah, bila ada yang menyapa hai, jawabannya juga sama, hai. Lintang nanya, how's life? How's life itu apa kabar? Sama seperti how are you? Tuh, sama ya. Wulan bilang, I'm very well, thanks. Saya baik-baik saja. Bagaimana dengan kamu? Nah, saya juga baik-baik aja. Ngapain kamu di sini? Di rumah sakit. Hospital, itu rumah sakit. Wulan menjawab, saya akan mengunjungi cousin, sepupu saya. Dia menderita tekanan darah tinggi. Lintang bilang lagi, wah saya sedih loh mendengarnya. Omong-omong, BTW, apa kamu sendirian? Tidak, saya dengan orang tua saya dan sister. Sister itu artinya saudara perempuan. Nah, maaf, saya harus pergi sekarang. Selamat tinggal, Lintang. Lintang bilang, selamat tinggal, Wulan. Nah, hati-hati ya. Waktu dia bilang goodbye, dijawabnya bisa goodbye saja atau bye. Sama ya. Next, pertanyaannya apa sih? Which? Nah, yang mana? Ungkapan atau ekspresi yang digunakan saat parting. Ada yang tahu parting? Parting itu bukan yang pesta ajab-ajab gitu ya, judut, bukan tuh ya. Parting itu artinya berasal dari kata part, artinya berpisah. Apa sih yang digunakan waktu berpisah? Ingat, berpisah itu pasti di akhir percakapan. Kita tengok yang di akhir apa? Oh, di sini pakai kata goodbye dan bye. Mana di sini? Kita cari sekarang pilihannya yang ada kata bye-nya. Oke, pilihan jatuh ke jawaban D. Next, ada nomor 10. Percakapan antara Kim dan Jun. Wah, ini kayaknya percakapannya orang Korea ya. Kim bilang, apakah kamu menunggu bis? Jun menjawab, tidak, saya sedang menunggu brother, saudara laki-laki saya. Kalau kamu gimana? Saya sedang menunggu ojek online. Hei, lihat, itu saudaramu datang dengan motornya. Wah, kamu benar. Ya udah, kalau gitu saya pergi dulu ya, Kim. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa, hati-hati ya. Kamu juga ya. Nah, pertanyaannya adalah how. How itu adalah bagaimana. Will akan Jun pulang ke rumah. Bagaimana Jun pulang ke rumah? Bagaimana cara Jun pulang ke rumah? Kita tengok dari percakapan Jun di sini. I'm waiting for my brother. Berarti Jun akan pulang dengan saudaranya. Mana di sini yang ada kata saudara-saudara? Jawabannya adalah di C. His brother will fetch him. Fetch itu artinya menjemput. Nah, saudara laki-lakinya akan menjemputnya. Oke, nomor 11. Percakapan antara Ina dan Nita. Nita bilang, maukah kamu menemani saya ke toko buku?
Kita bilang sure. Ina menjawab titik. Jawabannya adalah ya, sama-sama. Kalau ada yang itu bilang apa berarti? Kalau kita minta tolong, lalu ada yang membantu kita, kita bilang terima kasih. Mana yang terima kasih ya? Ketika ada orang yang bilang terima kasih, dijawabnya adalah sama-sama. Don't mention it. Nomor 12, percakapan antara Fiona dan Mr. Arka. Oke, Fiona bilang, excuse me sir, permisi pak, saya tidak bisa membaca kalimat yang ada di papan. Board artinya papan. Tapi papan di sini maksudnya papan tulis, bukan papan yang untuk dinding, bukan ya? Mr. Arka menjawab, Fiona, nyalakan lampu, silakan. Fiona, silahkan nyalakan lampu, switch on, nyalakan light artinya cahaya atau lampu. Fiona bilang baik pak. Nah, Mr. Arka bilang lagi terima kasih Fiona. Dijawab terima kasih sama-sama. Nah, pertanyaannya apa sih? Where? Kalau ada where, berarti yang ditanyakan adalah tempat. Ingat, tempat. Tidak pernah ada kejadian di dunia ini waktu ditanya where, malah dijawab nama, ya. Nggak nyambung itu. Oke, where tadi di mana? Dialog. Take place. Tempatnya. Nah, ngambil tempat di mana dialognya? Kata kuncinya di sini adalah board. Board atau papan tulis. Di mana ada papan tulis? Apakah di kamar tidur kalian ada papan tulis? Atau kalian tidur di kelas? Mungkin ya. Apakah ada papan tulis di halaman sekolah? Tidak ada. Apakah ada papan tulis di ruang kelas? Ada. Ini yang paling mungkin ya. Pertanyaan nomor 13. Percakapan antara Kia dan Bina. Kia bilang, aduh sakit banget nih. Bina nanya, apa yang terjadi Kia? Bilang, saya jatuh dari bicycle, dari sepeda saya. My left knee is hurt. Dengkul sebelah kiri saya lebam atau biru ya. Kalau kalian habis jatuh warnanya biru itu disebutnya bruise. Bina bilang, nah sini akan saya ambilkan obat, saya obatin nih. Dia menjawab thank you, lalu my pleasure. Nggak apa-apa, santai aja. Terus soalnya why itu artinya kenapa atau mengapa. Mengapa Kia mengucapkan terima kasih? Kenapa ya? Apakah karena dia sudah mengantarkannya pulang? Apakah karena sudah mengobati? Apakah karena sudah memperbaiki sepeda? Di sini tidak ada ya cerita baikin sepeda, apalagi bawa ke rumah sakit, nggak ada. Yang ada di sini adalah karena sudah mengobati, mengambilkan obat. Oke. Pertanyaan nomor 14, percakapan antara Udin dan Dayu. Dayu bilang, nawarin nih, saya punya camilan, kamu mau? Udin bilang, maulah, makasih. Kalau ada orang makasih dijawab apa? Sama-sama. Mana pilihan sama-sama di sini? Ada di C, you're welcome. Soal nomor 15. Ada percakapan antara Siti dan Danang. Siti bilang, Danang, maukah kamu menolongku membawa kotak ini? Danang bilang, oke, baiklah. Kalau ada orang nolong kita bilang apa? Titik. Yang pasti Danangnya menjawab, nggak masalah, santai aja. Nah, ketika orang membantu kita bilang apa ya? Bilang terima kasih. Good. Mana terima kasih di sini? Nah, jawaban yang D, thank you very much. Nomor 16, percakapan antara Fadil dan Fauzan. Fauzan bertanya, Fadil, itu peraut saya ya? Sharpener artinya peraut. Fadil bilang, tidak lah, ini punya saya. Tanya lagi, apakah kamu yakin? Tapi saya punya loh satu yang mirip nih, kayak gini nih. Iya, saya tahu lah, tapi peraut ini milik saya. Lihat nih, ada inisial nama saya, FDL. Fauzan bilang, oh maaf, saya kira itu punya saya. Oh nggak apa-apa kok, nanti aja.
Pertanyaan nomor 16 adalah what? Apa yang bisa disimpulkan? Concluded itu artinya disimpulkan ya dari dialog. Apa ya kesimpulannya dari percakapan tadi? Apakah A. Fadil punya penghapus baru, peraut baru, atau B. Fauzan punya peraut baru, atau C. Perautnya punya Fadil tidak sama dengan Fauzan. Padahal tadi sama ya di atas ya percakapannya. Yang D. Fadil mengenali perautnya karena ada dikasih inisial, dikasih nama. Mana yang betul? Oke, jawabannya adalah D ya. Dia mengetahui kalau itu punyanya karena dikasih inisial. Number 17, ada percakapan antara Yunki dengan Miss Min. Oke, percakapannya pertama Yunki bilang, "Permisi, Bu." Ingat di sini ma'am adalah ibu tapi bukan ibu kandung atau ibu tiri ya, bukan ibu di keluarganya. Tapi sebutan untuk wanita yang lebih tua. "Permisi, Bu, apakah Anda memarkirkan mobil Anda di samping gerbang?" "Iya." "Apa ada masalah?" "Maaf, Bu, itu adalah area yang dilarang." Prohibit itu artinya dilarang. "Tapi nggak ada tuh tanda dilarangnya." "Bu, ada, tertempel di dinding." "Nah, ngomong-ngomong, maukah Ibu memindahkan mobil Ibu?" "Oh iya, baiklah, terima kasih." Yunki bilang, "Saya minta maaf untuk ketidaknyamanan ya, inconvenience, ketidaknyamanan. Silahkan menikmati dinner." Apa tadi dinner? Betul, dinner, makan malam. Selamat menikmati makan malam Anda. Oke, pertanyaannya tadi adalah where. Where tadi apa? Di mana? Betul, masih ingat ya. Where adalah di mana dialog terjadi. Nah, kata kuncinya apa tadi? Dinner. Dinner tadi apa? Makan malam. Makan malam. Oke, di mana makan malam? Apakah di depan rumah makan malam? Kalian makan malam di mana? Depan rumah? Atau B, di restoran? Nih, yang paling penting di restoran ya. Makan malam di restoran. Kalau makan malam di sekolah ada? Serem ya. Sekolah gelap-gelap, di situ bawa makanan. Nomor 18. Nih, kamu dan temanmu makan siang. Tadi dinner makan malam, ini lunch makan siang di kantin sekolah. Kamu tidak sengaja menumpahkan minuman di atas meja. Kamu akan bilang apa? Kalau kalian numpahkan minuman di atas meja, kalian bilang apa? Pasti pertama minta maaf ya, karena nggak sengaja. Kalau minta maaf pakai yang mana? Mana yang ada kata-kata sorry, forgive me, apology? Yang mana? Oke, jawabannya ada di B. I'm really sorry. Bu, kenapa jawaban lain salah? Pertama yang A. What a coincidence. Artinya, wah kebetulan banget nih. Pas muncrat minumannya ya. Nggak ada yang kayak gitu ya. Yang C. Terima kasih. Kalian numpain minum dibilang makasih ya. Masa sih? Nggak ada ya. Terus adalah I'll buy you another drink. Minumannya tumpah, ini saya belanjain lagi. Tidak disebutkan di sini. Jadi jawaban yang benar adalah ketika berbuat salah atau merugikan orang lain, minta maaf. Nomor 9, percakapan antara Miss Iwan dan Sari. Tadi ini percakapan ibu anak yang memotong tahu dan sayur ya, sudah ada di soal sebelumnya. Kita lanjut saja, apa yang ditanyakan? Nah, Iwan berkata, minta maaf, Bu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok Iwan mengatakan minta maaf? Dia minta maaf karena apa? Kita minta maaf karena melakukan kesalahan atau tidak bisa melakukan sesuatu. Mana jawabannya? Pilihannya yang mana? Apakah A, dia menolak permintaan ibunya? Yang B, dia merasa menyesal karena meninggalkan ibunya? Yang C, dia tidak suka membantu ibunya? Masa tak suka loh membantu ibu sendiri? Yang D, dia menolak undangan ibunya. Wah, ibunya ngundang apa sampai ditolak?
Jawabannya berarti yang mana? Yang A. Dia minta maaf karena telah menolak permintaan ibunya. Ibunya tadi kan suruh goreng tahu. Tapi Iwan menolak karena ada kerja kelompok di rumah kita. Last question, pertanyaan paling terakhir adalah percakapan antara Bayu dan Agni. Bayu bertanya, apakah kamu membawa buku saya? Agni bilang, ups, titik, saya lupa. Nah, Bayu baik nih, dia bilang, ya udah nggak apa-apa, besok tolong dibawa ya. Agni bilang, oke, akan saya bawa. Nah, berarti apa yang Agni buat? Agni telah melakukan kesalahan dengan tidak membawa buku. Kalau orang minta maaf, pakai yang mana? Ingat, kata kuncinya adalah sorry, forgive me, atau apa tadi? Apologize. Yang mana? Betul. Jawabannya adalah yang C, forgive me. Setelah semua soal kalian jawab, nomor 1 sampai 20, dan kalian yakin dengan jawaban kalian, kalian bisa tekan submit. Kalian tekan, nanti langsung ada tampilan seperti ini. Ketika sudah ada tampilan seperti ini, berarti jawaban kalian telah tersimpan dan terekam di sistem. Jangan khawatir, tidak usah diulangi lagi. Pasti sudah tersimpan, oke? Baiklah, sekian untuk pembahasan soal ulangan harian 1 untuk kelas 7 pelajaran bahasa Inggris. Persiapkan diri kalian untuk tugas-tugasnya. Jangan lupa kita juga mau meet. Belajar yang rajin, walaupun di rumah, tetap belajar. Jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!